kami dari awal kurang diperhatikan, akhirnya ada rasa sepertinya dia anak terikat. Sekarang sudah tidak. Berkat Pak Jokowi, kami sudah sangat merasakan pemerataan. Akhirnya yang tadi kami kurang diperhatikan ternyata sudah diperhatikan. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Papua itu ada masyarakat kita, ya, ada penduduk Indonesia, ya, yang mereka itu juga berhak untuk mendapatkan kesempatan, mendapatkan fasilitas yang sama dengan kita yang ada di Jawa. Negara ini negara besar. Untuk mencapai ke sebuah tujuan besar sesuai dengan konstitusi negara yang adil, makmur, dan sejahtera, jangan berpikiran bahwa itu mulus-mulus saja, bahwa itu gampang-gampang saja. Kalau saya mau, kalau saya politikus, saya bangun saja Jawa. Jawa itu 149 juta penduduknya. Kenapa saya harus bangun Papua? Kenapa saya harus bangun NTT? Kenapa kita harus bangun Maluku? Ini mengelola negara. Konstitusi kita mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu wajib. Dan kita melihat entah itu yang namanya Gini rasio, entah itu yang namanya ketimpangan infrastruktur, ketimpangan kaya dan miskin, ketimpangan antar wilayah itu kelihatan. Saya ke lapangan itu kelihatan sekali. Kita betul-betul harus memiliki sebuah strategi besar bagaimana kita bisa meraih yang namanya kedaulatan pangan, swasembada pangan. Tidak hanya urusan beras saja, urusan gula, urusan kedelai, dan jagung, dan lain-lainnya. Terwujudnya tanah Papua sebagai prioritas pemerintahan Presiden Jokowi menjadi guncangan besar bagi negara-negara raksasa yang sudah mengincar. Komitmen membangun tanah Papua sudah benar-benar diwujudkan, yang dalam beberapa tahun terakhir ini dilaksanakan pada berbagai sektor dan bidang. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km, jalan perbatasan sepanjang 1.098 km, jembatan sepanjang 1,3 km, pembangunan bandara di sejumlah wilayah di sekitar wilayah Papua, serta pembangunan pos lintas batas. Tak berhenti sampai di situ, pemerintah juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur industri yang bisa membantu mengerek pertumbuhan ekonomi di tanah Papua. Upaya ini tentu dilakukan agar masyarakat Papua juga merasakan kemudahan-kemudahan yang ada di wilayah Indonesia lain seperti di Pulau Jawa. Juga untuk menunjukkan kepada negara-negara barat yang ingin Papua lepas dari Indonesia bahwa Papua adalah milik Indonesia. Lalu, apa saja mega proyek baru yang dibangun di Papua? 1. Mega proyek migas. Pada akhir tahun 2023 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan Proyek Strategis Nasional atau PSN Kilang Gas Alam Cair atau LNG Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat. Setelah itu, Presiden Jokowi pun meresmikan mulai dibangunnya alias groundbreaking pengembangan 3 proyek lain di Papua Barat yang merupakan bagian dari proyek hulu minyak dan gas atau migas beserta turunannya. 3 proyek yang diletakkan batu pertama sebagai tanda pembangunan atau groundbreaking tersebut antara lain proyek Ubadari Carbon Capture, Utilization and Storage atau CCUS, proyek hilirisasi Blue Ammonia, dan proyek lapangan migas asap Kidung Merah. Untuk proyek Ubadari CCUS sendiri, proyek tersebut berpotensi menjadi PSN, lantaran masuk dalam daftar PSN dalam Peraturan Menteri Koordinator atau Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022.
Proyek ubah dari CCUS merupakan proyek CCS yang paling terdepan dan akan menjadi CCS hub pertama di Indonesia dengan potensi kapasitas penyimpanan CO2 hingga 1,8 gigaton atau GT. Selain menghasilkan tambahan produksi gas, proyek ini akan menginjeksikan sekitar 30 juta ton CO2 sampai tahun 2035 ke reservoir yang ada. Proyek selanjutnya yang juga akan dibangun adalah hilirisasi gas alam menjadi low carbon amonia dengan rencana produksi 875.000 ton per tahun blue amonia yang akan digunakan untuk co-firing di pembangkit listrik dan juga di pabrik baja. Proyek penting lainnya adalah lapangan gas asap Kido Merah. Proyek ini akan memproduksi cadangan gas atau gross sebesar 2.244,45 BSCF serta produksi kondensat sebesar 5,4 mmSTB. Total nilai investasi proyek ini diperkirakan sebesar 3,37 miliar dolar Amerika Serikat. 2. Pabrik pupuk. Pemerintah juga terus menggenjot pembangunan pabrik pupuk baru di kawasan industri Fak-Fak, Papua Barat. Groundbreaking atau peletakan batu pertama mega proyek telah dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi pada bulan November tahun lalu. Pembangunan kawasan industri pupuk dilakukan di Papua lantaran dekat dengan sumber suplai gas. Kedepannya, pembangunan di kawasan ini juga dapat mendukung rencana besar pembangunan lumbung pangan di Papua. Pembangunan pabrik pupuk di Fak-Fak masih sangat dibutuhkan demi pemerataan penyaluran pupuk di Indonesia. Di Indonesia bagian timur sendiri belum ada pabrik pupuk sehingga proyek ini menjadi penting. Selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Papua, PSN kawasan industri pupuk Fak-Fak ini juga dinilai dapat menopang kebutuhan pupuk di wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Maluku Utara. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mendorong agar pembangunan konstruksi kawasan tersebut segera dilaksanakan dan dapat diselesaikan pada tahun 2038. Pabrik pupuk di kawasan industri Fak-Fak Papua Barat ini diproyeksikan akan mampu memproduksi pupuk urea sebanyak 1,15 juta ton per tahun dan amonia sebesar 825.000 ton per tahun. Proyek ini bisa memenuhi sekitar 70 hingga 80% atau sekitar 4,5 hingga 5 juta ton kebutuhan nasional saat beroperasi. 3. Pabrik nikel baja. Rencana pembangunan pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel pertama di tanah Papua, tepatnya di kawasan ekonomi khusus atau KEK Kabupaten Sorong dalam waktu tak lama lagi akan segera terrealisasi. Rencananya di kawasan KEK Sorong akan dibangun 2 pabrik besar, yakni pabrik smelter nikel serta pabrik baja. Dalam proyek pembangunan ini, pemerintah akan bekerja sama dengan investor Cina. Kehadiran pabrik smelter di KEK Sorong diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya, serta membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya orang asli Papua atau OAP. 4. Industri gula. Pemerintah disebut-sebut bakal membangun industri gula lengkap dengan perkebunan tebu seluas 2 juta hektar di Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada bulan November tahun lalu. Pembukaan pabrik gula ini merupakan upaya pemerintah dalam menggenjot produksi gula di dalam negeri, sebab Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki agroklimat yang sesuai untuk menggenjot produksi tebu dalam negeri. Selain itu, faktor lahan yang luas juga menjadi pertimbangan pihaknya dalam membangun pabrik gula di ujung timur Indonesia tersebut. Pabrik gula di Papua ini rencananya akan dibangun di kawasan milik holding BUMN Pangan ID Food. Selain itu, pemerintah juga membuka kesempatan untuk pihak swasta yang berminat mengambil proyek pembangunan pabrik gula di daerah Papua tersebut. Adapun nilai investasinya, satu pabrik gula bisa mencapai sekitar 2,5 triliun rupiah hingga 3 triliun rupiah dengan kapasitas produksi sekitar 8.000 hingga 12.000 ton can per day atau TCD. Amran berharap kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Brasil dapat terlaksana sehingga teknologi di pabrik gula tersebut nantinya dapat lebih mumpuni. Karena Brasil merupakan negara yang ahli dalam teknologi produksi gula. Amran pun optimistis rencana pembangunan pabrik gula di Papua ini bisa mulai beroperasi dalam waktu 2-3 tahun ke depan.